Shalom, selamat datang di ibadah GKPB MDC Nias. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah bersama pada hari ini. Kita percaya ibadah ini dapat menjamah dan memberkati kita semua. Mari bagikan ibadah online ini kepada teman, sahabat, dan kerabat supaya mereka juga beribadah dan diberkati. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memuji memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Oh, to thee my blessed Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, amin Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu berjalan bersama kami dalam menghadapi segala pencobaan. Bapa yang mengasihiku, amin Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, ya
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih
berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kita punya Allah yang begitu setia. Dia selalu memberikan kemenangan bagi setiap kita dalam setiap pencobaan. Dialah Allah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi gunung batu dan pengharapan kita. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin dalam pencobaan, mungkin dalam kesesakan, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Dialah Allah kita yang begitu setia. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku
adalah sumber kekuatan kami, yang adalah penolong dan gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, padamu kami berseru, padamu kami berseru ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Amin Tuhan, padamu kami berseru, karena Engkau adalah Allah penyelamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Amin Tuhan. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku ya Tuhan. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Sebab Engkau adalah gunung batu kami. Kau penyelamat kami, sumber kekuatan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih.
Puji Tuhan, kita bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online. Namun kita percaya Tuhan ada di antara kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Kehidupan yang Engkau anugerahkan, kehidupan yang akan kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang terus kami bangun di dalam relasi yang sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah secara online. Ini juga adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau Allah dengan Roh Kudus-Mu menjamah, memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan untuk menggapai, meraih isi hati Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami siapkan tanah hati yang baik, menerima setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi kita memuji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita di dalam melewati masa-masa yang tidak mudah ini, dengan terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, kita harus terus membangun hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan, untuk bisa terus menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang senantiasa disegarkan di dalam anugerahnya yang melimpah. Relasi dan hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus dibangun dengan sengaja dan juga harus diupayakan, saudara. Apapun harga yang harus dibayar. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita memerlukan oksigen atau memerlukan udara yang mengandung oksigen, ya tentu saja ini adalah unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita bisa senantiasa hidup, saudara. Demikian juga kebutuhan kita akan relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah pandemi ini, saya mau katakan kadar oksigen dalam tubuh seseorang dan kebutuhan oksigen bahkan bagi setiap penderita COVID-19 itu merupakan tolak ukur kualitas kehidupan seseorang saat dia terpapar oleh coronavirus. Ya, hal yang sama, kekuatan dan kualitas relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu juga menentukan kualitas hidup yang kita miliki pada hari ini, saudara. Hubungan intim dengan Tuhan dalam sebuah relasi yang berkualitas akan membawa kehidupan kita senantiasa bugar dalam segala sisi kehidupan, walau sekalipun kita berada di tengah-tengah kesulitan, persoalan, tantangan, dan bahkan di tengah-tengah pandemi yang sementara berlangsung hari-hari ini. Ya, kebugaran rohani dan jasmani yang menunjukkan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, relasi dengan Tuhan menjadi dasar dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Ya, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya karya Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang seseorang baru tersadar ketika peristiwa buruk menimpa hidupnya, baru kemudian dia menyadari bahwa ada Tuhan yang kepadanya dia akan berharap. Namun ketika sesuatu itu terjadi menimpa kehidupannya, seringkali manusia hanya mengaitkan hal itu dengan kesalahan atau dosa. Seringkali evaluasi di dalam diri kita hanya kita fokuskan ketika kita mendapatkan kesulitan masalah, yaitu hanya untuk mencari kesalahan semata, tanpa mau berpikir tentang makna dari setiap peristiwa itu.
Kita mulai merenungkan, kita mulai mencari dosa apa yang saya sudah perbuat sehingga persoalan ini boleh saya hadapi. Kadang-kadang memang manusia bersalah dan Tuhan yang penuh kasih itu juga adalah Tuhan yang maha adil. Tentu saja konsekuensi dari setiap dosa atau kesalahan yang kita lakukan kita harus hadapi. Namun saudara, tidak selamanya demikian. Kita tidak boleh berhenti dalam menyadari, lalu kemudian kita berbuat dosa lagi. Kita menyadari kesalahan, kita berbuat dosa lagi. Tidak, saudara. Kita perlu memperbaiki dan membangun relasi kita dengan Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, apakah hari-hari ini kita terlalu sibuk mungkin? Apakah itu yang menyebabkan kita tidak bisa punya waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan? Sehingga kita tidak memiliki waktu untuk menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan? Saudara, Tuhan pasti tahu kesibukan setiap kita. Ya, justru dengan berjalan bersama Tuhan dalam setiap kesibukan kita itulah kita akan dimungkinkan untuk mengerti karyanya, perbuatannya dalam hidup kita. Namun seringkali kesibukan justru mencuri waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, bukan? Saudara-saudara yang saya kasihi, sesungguhnya hubungan atau relasi dengan Tuhan itu dapat saja berlangsung dalam setiap pengalaman kehidupan yang kita jalani. Terlebih-lebih ketika kita melandaskan perjalanan kehidupan kita itu di dalam setiap keputusan-keputusan kita, di dalam setiap langkah-langkah kita atas dasar firman Tuhan. Wow, sebagai akibatnya, ketika kita mendasarkan langkah-langkah hidup kita, keputusan kita di atas dasar firman Tuhan, sebagai refleksi dari sebuah perenungan akan firman Tuhan, maka kita akan bisa meraih apa yang Tuhan ingin kita dapatkan di dalam kehidupan ini, saudara. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan, bagaimanakah kehidupan orang yang memiliki relasi dengan Tuhan dan memeliharanya dalam keakraban dan kemudian merefleksikan dalam kehidupan yang membawanya kepada kesegaran atau kebahagiaan yang sejati. Mari siapkan hati saudara, dengar baik firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan membawa saudara untuk mampu merefleksikan firman Tuhan yang engkau dengar di dalam engkau melakukannya hari demi hari di dalam kehidupan saudara. Untuk itu, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada pembacaan firman Tuhan ini dibandingkan sebuah akibat antara relasi orang yang akrab dengan orang berdosa dan relasi orang yang intim dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat pertama digambarkan bahwa orang yang bergaul akrab dengan orang yang berdosa adalah sama seperti orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, perhatikan baik saudara. Artinya orang yang hidup seperti itu tidak akan berbahagia dan hidupnya hampa tanpa makna, saudara. Amin. Sebab di dalam ayat 4 kalau saudara perhatikan tadi, saudara, diutarakan bahwa orang berdosa atau orang fasik adalah bagaikan sekam. Tahu sekam, saudara? Sekam yang ringan dan akan sirna oleh tiupan angin, saudara. Sekam itu adalah
padi, bulir-bulir padi yang isinya sudah kosong. Tidak ada lagi isinya, saudara. Kulit padi boleh dikatakan demikian. Kosong. Ya. Artinya orang yang hidup seperti itu tidak akan berbahagia. Ya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus mengerti pada hari ini bahwa dosa telah merusak relasi yang sejak semula Tuhan ciptakan sesungguhnya indah adanya. Tuhan ingin manusia berelasi dengan sesama dan ciptaannya. Terlebih lagi dengan Tuhan, saudara. Pada mulanya Allah ingin sebuah relasi yang membawa kepada kebahagiaan. Namun manusia jatuh dalam dosa. Dosalah dan kejahatan manusialah yang merusak relasi kita dengan Allah. Seperti apa yang dicatat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Dalam keterpisahan atau terputusnya hubungan dengan Allah itu, hidup kita akan mati, menjadi sekam, kosong. Apalagi jika kita berelasi dengan orang fasik atau orang berdosa, menuruti nasihatnya dan bahkan hidup dalam kumpulan pencemooh, saudara. Maka firman Tuhan dengan baik berkata apa, saudara? Orang-orang demikian tidak akan berbahagia, tidak akan mengalami kebugaran, tidak akan mengalami fresh dalam hidupnya. Artinya mati, saudara, terpisah dari sumber kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kembali kepada firman Tuhan pada hari ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini jelas, saudara, memilih berelasi dengan keberdosaan dan kefasikan adalah memilih hidup tidak bahagia, memilih hidup mati, memilih hidup jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, di dalam Mazmur pasal 1 ini menunjukkan bahwa orang yang akrab dengan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pribadi yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ini adalah pribadi yang akrab dengan Tuhan dan disebut sebagai orang yang berbahagia. Itulah kehidupan yang segar, kehidupan yang bugar, amin. Kehidupan yang seharusnya menjadi dambaan kita, saudara. Sebuah kualitas kehidupan yang seharusnya menjadi cita-cita kita, menjadi tujuan kita. Selama kita berelasi dengan Tuhan, selama Tuhan menyertai hidup kita, selama Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan bahagia, amin. Apapun keadaan yang sedang kita alami, walaupun kesulitan, persoalan sementara terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema kita di sepanjang bulan Agustus ini berbicara tentang kehidupan yang disegarkan dalam Tuhan. Kehidupan yang bugar, kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita memiliki relasi dan hubungan yang erat dengan Allah. Pertanyaannya bagi kita pada hari ini, bagaimana kita hidup berelasi dengan Allah sehingga kita hidup dalam kebahagiaan sejati? Ini adalah pertanyaan penting bagi kita, saudara. Ya, kita akan kembali ke dalam Mazmur pasal 1 ini, saudara. Di sana dijelaskan, berbahagialah orang yang tidak berelasi dengan dosa, namun berelasi dengan Tuhan. Melalui kesukaannya akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan tidak hanya menyukai firman Tuhan, tetapi juga merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat peranan dari merenungkan firman Tuhan terhadap relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita akan memperhatikan ayat-ayat ini dengan baik, saudara.
Ya, seperti apa yang dijelaskan pada Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 tadi. Keakraban dengan orang yang berdosa itu dibandingkan dengan kesukaan pribadi atau kesukaan seseorang akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, ada perbedaan yang besar. Ada perbedaan yang besar di sana. Saudara, kita akan kembali melihat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 2, perhatikan baik saudara, ini menunjukkan bahwasanya keakraban dengan Tuhan tidaklah terlepas dari kesukaan orang terhadap firman Tuhan. Amin. Kesukaan yang membawa kita kepada sikap dan perilaku merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam kehidupan kita. Jadi merenungkan firman Tuhan merupakan hal yang sangat penting saudara. Karena pada saat kita merenungkannya, ya, kita akan mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, seringkali realita yang terjadi adalah banyak orang mendengar firman Tuhan. Ya, tetapi seringkali justru hanya berhenti sampai mendengar firman Tuhan. Ya, mengerti, memahami, masuk akalnya, dan sesaat kemudian dia melupakannya. Artinya tidak pernah dia merenungkan firman Tuhan itu, apalagi meresapinya di dalam kehidupannya, apalagi dia mengaplikasikan di dalam setiap tindakan-tindakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak mau memiliki perilaku seperti ini, bukan? Amin. Ya, kita mau menjadi pribadi yang mendengar dan tidak hanya mendengar tetapi juga merenungkannya, dan selanjutnya nanti kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah yang saya sering mengatakan, kita harus memiliki perilaku 3M. Mendengar, merenungkan, melakukan, saudara. Ketika kita berbicara firman Tuhan, kita harus melakukan 3 hal ini. Tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, khotbah-khotbah, tetapi juga harus merenungkan, meresapinya, dan kemudian untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17, dengan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan baik, Paulus berkesimpulan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, namun pendengaran firman Kristus seperti apa, saudara? Apakah masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Tidak, saudara, tidak. Di sini yang dimaksud adalah kita perlu merenungkannya, dan tentu dengan merenungkannya siang dan malam, iman kita akan bertumbuh, saudara. Itu yang dimaksud dengan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika Rasul Paulus menyimpulkan hal ini, saudara, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Paulus hendak berkata, Israel memiliki segalanya untuk setiap saat kepada mereka diperdengarkan firman Tuhan. Namun mengapa mereka selalu saja tidak taat dan terus menentang Tuhan? Bukankah kita juga sering demikian, saudara? Setiap hari kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, saudara, tetapi kita masih memiliki perilaku yang tidak benar, jauh dari perilaku yang Tuhan inginkan. Apakah Israel tidak mendengarkan firman Tuhan karena tidak ada yang memberitakan kepada mereka? Tidak, saudara. Ayat ini ketika ditulis oleh Paulus, saudara, dia mengutip Mazmur pasal 19 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Suara, perkataan yang memberitakan tentang Allah bagi orang Israel. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sampai hari ini firman Tuhan terus dikumandangkan, amin. Terus diberitakan, terus diperdengarkan kepada kita. Sebut saja misalnya seperti di kota kita di Teluk Dalam ini, melalui pemberitaan firman Tuhan lewat siaran melalui Toa setiap pagi, saudara. Melalui berbagai live streaming di media sosial, ibadah online, saudara. Apakah itu masih kurang untuk memperdengarkan firman Tuhan? Namun mengapa masih banyak orang justru tidak membangun dan memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? Jawabannya adalah
karena tidak pernah merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupannya. Kalau mengenai bangsa Israel seperti apa yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ini saudara, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa bukan saja karena bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, namun juga karena bangsa Israel gagal memahami firman Allah itu sendiri. Kenapa mereka gagal memahami? Karena mereka tidak pernah merenungkannya di dalam hati mereka. Hari ini kita tidak boleh memiliki perilaku seperti itu saudara. Tidak boleh. Hari ini mari dengar baik firman Tuhan. Jangan sampai kita melupakannya. Sangat penting kita merenungkan firman Tuhan, amin. Jadi kunci utamanya adalah merenungkan firman Allah agar kita dapat meraih hidup bahagia dalam Tuhan. Meraih hidup yang senantiasa fresh, bugar, disegarkan di dalam Dia. Seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 1 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Secara khusus dalam ayat yang kedua tadi, menunjukkan bahwasanya keakraban dengan Tuhan tidaklah terlepas dari kesukaan orang tersebut terhadap firman Tuhan. Kesukaan yang demikian rupa sehingga yang bersangkutan akan merenungkannya siang dan malam. Harus kesukaan yang demikian. Nilai kesukaan yang seperti itulah yang menimbulkan perenungan kita. Perilaku untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti apa yang dicatat di dalam ayat 2 tadi saudara. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perhatikan baik firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah merenungkan firman Tuhan tidak sama dengan sekedar membaca firman Tuhan. Sekali lagi, merenungkan firman Tuhan tidak sama dengan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Memang kita perlu membaca Alkitab atau firman Tuhan. Hanya saja membaca firman Tuhan atau Alkitab tidaklah sama dengan merenungkannya. Saya akan jelaskan kepada saudara. Mengapa di ayat yang kedua tadi tidak disebut tentang orang yang membaca Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Namun justru yang ditulis adalah tentang orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Perhatikan, merenungkan bukan membaca saudara. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kata merenungkan ini sangat penting bagi kita. Karena ini seringkali kita abaikan. Merenungkan bukan membaca saudara. Memang terdapat perbedaan antara membaca dan merenungkan. Baik dalam hal apa yang dilakukan maupun dalam hal apa yang akan dihasilkan. Feedback yang kita dapatkan. Dalam hal apa yang dilakukan saudara, tentu saja membaca dan merenungkan merupakan dua kegiatan yang berbeda. Orang yang membaca belum tentu akan merenungkan apa yang dia baca, betul tidak saudara? Misalkan ada orang dapat membaca 10 ayat atau 10 pasal dalam Alkitab tanpa berhenti, 10 pasal saudara. Satu pasal itu bisa sampai puluhan ayat saudara. Namun adalah tidak mungkin untuk yang bersangkutan merenungkan 10 pasal tersebut secara sekaligus. Ya, dalam pemahaman saya mungkin hanya mampu akan merenungkan paling 1, 2 atau beberapa ayat saja saudara. Ya. Demikian juga dalam hal hasil misal. Dari membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut pastilah berbeda. Jika kita membaca 10 ayat dan merenungkan 1 atau 2 ayat saja, berbeda saudara. Ya. Berbeda hasilnya. Ya. Ada orang baca 10 ayat sebagai pengantar tidur saudara. Betul tidak? Pengantar tidur karena dia susah tidur, maka dia buka Alkitab, dia baca ayat pertama, ayat kedua, begitu ayat ke-10 tidur dia saudara. Jadi Alkitab dijadikan sebagai alat untuk membawa tidur saudara. Tetapi ada orang yang merenungkan 1 ayat saja, dan ketika dia merenungkan itu siang dan malam, dia mengalami perubahan hidup, dia bertobat dan hidup bahagia. Bahkan dia bisa meraih apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya melalui ayat yang dia renungkan itu saudara. Saudara-saudara yang saya kasih,
Dengan kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita, itu akan membawa kita dapat menemukan dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah secara utuh dalam hidup kita sebenarnya. Namun tentu saja tidak berhenti dalam membaca, saudara. Namun kita juga perlu merenungkan firman Tuhan itu. Dengan merenungkannya siang dan malam itu artinya kita sedang meresapi setiap kata-kata di dalam ayat firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga kita menemukan makna terdalam dari firman yang menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Kita akan semakin menemukan kedalaman firman yang akan menuntun kehidupan kita saat kita merenungkannya. Sekali lagi saya tegaskan saudara bagi kita pada hari ini. Pengenalan akan kedalaman firman Tuhan yang sudah dibaca atau yang sudah didengarkan hanya dapat diperoleh ketika kita merenungkannya siang dan malam. Itu yang pertama, saudara, yang perlu kita fahami pada hari ini. Hal yang kedua yang perlu kita fahami adalah merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Sekali lagi, merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hanya sekedar membaca firman Tuhan tidak akan membawa kita akrab dengannya. Namun merenungkan firman Tuhan itulah yang akan menunjukkan keakraban kita, yang akan menunjukkan kualitas relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita membaca artikel, membaca status Facebook teman kita, atau berita yang sering kita temukan di berbagai media sosial, tentu saja berbeda dengan ketika kita membaca sebuah surat atau pesan dari orang yang kita cintai, bukan? Orang yang kita kasihi. Kalau berita-berita sekali baca lupa, saudara. Tetapi tidak demikian jika kita membaca pesan atau surat dari orang yang kita cintai, bukan? Saudara, ketika kita membaca surat dari orang yang kita cintai, saudara, kita tidak akan sekedar membaca saja, tetapi kita akan mencari tempat yang sunyi dan tenang, yang romantis, menyendiri dan membaca surat itu secara perlahan-lahan, serta berulang-ulang, saudara. Saudara akan mencoba mencerna kata demi kata dalam surat kekasih saudara itu. Betul ya? Bahkan hanya melalui surat yang saudara terima dari kekasih itu, saudara dapat merasakan kualitas relasi yang begitu kuat mempengaruhi perasaan saudara pada saat itu. Mungkin sesaat setelah saudara membaca surat itu, saudara berdebar-debar, tersenyum sendiri. Mungkin kalau wanita, mukanya merona merah karena sanjungan dan pujian dari sang kekasih melalui tulisan-tulisan di dalam suratnya. Merasa sebuah kebahagiaan yang indah. Padahal hanya sedang membaca surat saja, saudara. Sedemikian kuatnya. Saudara, mungkin kata-kata dalam tulisan itu tidak terlalu puitis. Namun yang membuat saudara merasakan kualitas relasi pada saat itu adalah saat saudara merenungkan setiap kata-kata dan kalimat dalam surat kekasih saudara tersebut, bukan? Yang kemudian saudara merasakan berbagai perasaan. Tidak hanya perasaan sukacita, kadang-kadang juga perasaan galau. Bisa marah-marah sendiri, saudara. Mungkin berita yang ada di dalam adalah berita yang sedih. Saudara-saudara yang saya kasihi, demikianlah halnya dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara akan mengawalinya dengan mengambil waktu hening dan tenang. Mengambil waktu yang khusus, betul ya? Kemudian saudara akan membaca bagian dari firman Tuhan tersebut kata demi kata, secara perlahan, secara berulang-ulang, sambil merenungkan pesan yang terkandung di dalamnya. Itulah merenungkan firman Tuhan. Tujuan saudara bukan sekedar untuk memperoleh informasi dari apa yang saudara baca, tetapi juga untuk menangkap isi hati dan menjalin relasi yang erat di dalam pribadi Tuhan. Menjalin relasi dengan pribadi yang menyampaikan firman itu sendiri. Siapa dia? Allah itu sendiri. Oleh sebab itu saudara, janganlah pernah membaca Alkitab seperti saudara sedang membaca surat kabar. Apalagi sedang membaca status teman saudara di Facebook, di Instagram, di WhatsApp.
dalam hal merenungkan firman Tuhan. Bacalah Alkitab seperti saudara sedang membaca surat dari orang yang Anda kasihi. Surat dari kekasih saudara. Dengan demikian, relasi saudara dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur tadi, bahwa orang yang merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalimat pohon yang ditanam di tepi aliran air ini saudara menjelaskan relasi sang pohon dengan aliran air yang menjadi sumber kehidupannya, yang berada dekat dirinya tidak jauh. Itulah relasi antara orang yang merenungkan firman Allah dengan Tuhan yang berfirman. Jadi yang kedua adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadikan firman itu sebagai kesukaan kita. Sehingga ketika kita merenungkannya siang dan malam akan membawa kita kepada kualitas relasi atau hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Dan bagian yang terakhir yang perlu kita fahami saudara, merenungkan firman Tuhan akan membuahkan kesegaran yang dari Tuhan. Sekali lagi, merenungkan firman Tuhan akan membuahkan kesegaran, kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan saja. Kesegaran, ya. Kesegaran atau kebahagiaan ini tidak terlepas dari pembaharuan kehidupan kita yang kita alami oleh karya Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pembaharuan dan kesegaran yang kita alami bukan karena sekedar membaca atau mengetahui firman Tuhan lalu dengan sendirinya akan mengubah kehidupan kita. Bukan. Saudara, ada banyak orang setiap hari baca Alkitab tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Tidak mengalami pembaharuan budi. Kalau ditanya sudah berapa kali baca khatam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada yang 5 kali, 10 kali, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Saudara, disinilah pentingnya peranan dari merenungkan firman Tuhan itu, yang akan membawa kita menghasilkan, membuahkan hidup yang senantiasa disegarkan. Karena ada karya Roh Kudus yang terus bekerja pada saat kita merenungkan firman itu. Ketika kita memikirkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dengan perlahan, tenang, secara berulang-ulang, hingga kita mendapatkan tuntunan Tuhan kepada kebenaran, saudara. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di dalam merenungkan ini saudara, terkandung pemahaman, memikirkan atau merefleksikan firman Tuhan yang telah dibaca secara berulang-ulang tadi. Dan kemudian ketika menjalani seluruh aspek kehidupan kita, kita juga merefleksikannya, melakukannya di dalam hidup kita. Inilah yang kemudian menjaga kehidupan kita tetap bugar ketika setelah kita merenungkannya, kita menjadi pelaku dari firman Tuhan itu, saudara. Dan tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan tersebut akan memperbarui pola pikir kita, amin. Menyegarkan perasaan kita dan membimbing kita untuk melakukan firman itu. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami pembaruan demi pembaruan kehidupan dan kesegaran yang baru dari Allah. Kesegaran seperti apa yang disebut di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 tadi, yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, saudara. Kesegaran seperti ini. Bukan itu saja, lebih jauh dikatakan bahwa apa saja yang diperbuat orang yang ini, saudara, orang yang memiliki relasi, orang yang merenungkan siang dan malam ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kehidupan yang produktif, kehidupan yang diberkati oleh Allah. Bukankah kehidupan yang segar seperti ini yang akan kita harapkan di dalam segala keadaan, amin?
Untuk itu, mari kita membangun waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Waktu yang kita isi dengan waktu hening atau waktu teduh dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melaluinya kita dapat memelihara dan menumbuhkan relasi dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Miliki relasi yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Kristus Yesus telah menghapuskan masa lalu kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang memungkinkan kita bisa kembali memiliki relasi yang indah dengan Allah. Yang memungkinkan kita bisa meraih kesegaran baru. Bersumber dari relasi dan keakraban bersama dengan firman Allah melalui Kristus. Inilah yang akan terus menyegarkan kehidupan kita, saudara. Dan mengakibatkan berkat Allah semakin melimpah dalam kehidupan kita. Berkat penyertaan, perlindungan, tuntunan Tuhan, penyelenggaraan Allah dalam hidup kita akan terus kita nikmati sekalipun keadaan tidak mudah. Saya percaya kalau kita memiliki relasi yang erat melalui merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita, merenungkannya siang dan malam, Tuhan akan membawa kita ke dalam jalan-jalan kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Hari ini kami menyadari kami tidak cukup hanya untuk mendengarkan saja. Tetapi kami harus merenungkan firman yang kami sudah dengar, yang sudah kami baca. Menjadikannya sebagai sebuah kesukaan yang menggairahkan hidup kami. Sehingga ketika kami melakukannya di dalam kehidupan kami akan meraih setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini mereka telah dengar, mereka jadikan sebagai satu prinsip dalam kehidupan mereka. Kami akan menjadi bagian daripada orang-orang yang disebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup kami akan senantiasa segar karena hidup kami senantiasa berelasi dengan sumber kehidupan sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dalam ibadah yang telah kita ikuti menyegarkan jiwa kita. Amin. Sekarang saatnya saya mengajak jemaat untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Memberi persembahan sebagai bentuk menaati firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Persembahan saudara dapat diberikan melalui pemimpin kesan atau mengantar langsung ke sekretariat gereja dan atau melalui rekening atau dompet digital di layar ini. Mari terus mengikuti protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah kita sudah selesai dan akan ditutup dalam doa. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pada hari ini kami bisa memuji menyembah Engkau, bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup berelasi dengan Tuhan adalah hidup yang kami inginkan. Hidup yang kami mau raih di sepanjang hidup kami. Sehingga dengan demikian kami senantiasa terhubung dengan sumber kehidupan yang sejati, yaitu Yesus. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan.
Engkau yang terus kuatkan dan teguhkan kami sekalian. Agar kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya merenungkan, tidak hanya mendengar dan membaca, tetapi juga kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami dengar, sudah kami renungkan itu. Bahkan siang dan malam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh yang akan terus menuntun kami di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Hamba berdoa secara khusus untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bila ada yang merasa beban berat, Engkau Allah yang memberikan keringanan, kelegaan, kesegaran baru daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Bila ada yang sedang suam-suam, yang sedang undur dari hadapan Tuhan, pada hari ini di dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau Allah jamah mereka dengan api Roh Suci-Mu. Engkau kobarkan mereka kembali. Beri semangat yang baru kepada mereka, roh yang baru, sehingga mereka senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Segala pujian penyembahan hanya bagi Tuhan saja. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Dan kami percaya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Amin.